Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anida dengan NIM 862062300089. Saya kelas RA2 dari Prodi PGSD di Universitas Primagraha. Baik, di sini saya akan mengenalkan gitu teman-teman, undang-undang itu sangat penting di Indonesia dan kita tuh harus memahami hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa itu undang-undang? Yang pertama, undang-undang adalah aturan hukum yang mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nah, aturan hukum itu kan berfungsi ya teman-teman sebagai pedoman bertingkah laku yang wajib dipatuhi gitu kan oleh setiap anggota masyarakat maupun penyelenggara negara. Nah, tanpa adanya hukum, kehidupan bersama itu akan cenderung kacau gitu dan diwarnai oleh tindakan sewenang-wenang itu berdasarkan kekuatan fisik atau kekuasaan semata. Jadi kekuasaan semata itu hukum rimba ya teman-teman. Nah, oleh karena itu hukum diciptakan itu untuk menciptakan integrasi, menyelaraskan berbagai kepentingan yang berbeda, serta kita tuh bisa memastikan seluruh aktivitas sosial, ekonomi, dan politik berjalan di atas koridor yang tertib dan damai. Dan yang kedua, itu adalah undang-undang dibuat oleh lembaga negara yang berwenang gitu untuk menjamin ketertiban dan keadilan gitu, agar sebuah aturan itu memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan sah secara konstitusi. Nah, aturan tersebut itu harus dirumuskan teman-teman dan disahkan oleh lembaga resmi negara. Contohnya ada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden dalam lingkup undang-undang. Nah, lembaga-lembaga yang tadi saya sebut itu memegang kandidat dari rakyat untuk menyusun regulasi yang objektif, bukan demi kepentingan golongan tertentu aja gitu. Nah, tujuan utamanya adalah menciptakan ketertiban lingkungan sekaligus menegakkan keadilan di mana setiap ada pelanggaran pasti kita tuh bakal dikenai sanksi yang tegas tanpa tebang pilih gitu teman-teman. Dan yang ketiga, undang-undang itu melindungi hak dan kewajiban kita. Undang-undang itu bertindak sebagai benteng pelindung yang menyeimbangkan antara hak yang boleh kita terima dan kewajiban yang kita tunaikan sebagai warga negara. Nah, di satu sisi, undang-undang itu menjamin hak asasi kita, teman-teman, seperti untuk hidup aman, beragama, dan mendapatkan pendidikan agar tidak dilanggar oleh orang lain atau negara. Di sisi lain, undang-undang juga menegaskan kewajiban kita seperti membayar pajak atau menghormati hak sesama, agar roda kehidupan bernegara itu dapat terus berputar secara harmonis dan saling menghormati. Nah, di sini ada contoh undang-undang penting di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang ini kan merupakan payung hukum ya teman-teman, payung hukum utama yang menjamin kebebasan dan hak-hak mendasar seperti warga negara Indonesia yang diskriminasi. Di dalamnya itu kan diatur secara komprehensif mengenai hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga, hak untuk mengembangkan diri, hak untuk rasa aman, hingga hak kesejahteraan. Nah, yang semuanya itu wajib kita hormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintahan. Yang kedua, di sini ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Regulasi ini kan menjadi pondasi hukum ya teman-teman dalam pemanfaatan teknologi informasi, komunikasi, dan transaksi elektronik di Indonesia. Selain memberikan kepastian hukum bagi aktivitas bisnis digital dan tanda tangan elektronik, Undang-Undang ITE juga mengatur batasan-batasan perilaku di ruang siber, termasuk penegakan hukum terhadap berbagai bentuk kejahatan digital seperti peretasan, penyebaran berita bohong, dan penyelenggaraan privasi. Nah, yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini tuh hadir sebagai wujud nyata komitmen negara untuk menjamin gitu dan melindungi anak-anak Indonesia ini agar mereka itu hidup
tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal. Nah, fokus utama dari regulasi ini adalah kita tuh memberikan perlindungan menyeluruh kepada anak dari segala bentuk tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, serta perlakuan salah lainnya demi mewujudkan kesejahteraan anak yang bermartabat. Dan yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Nah, Undang-Undang ketenaga kerjaan itu kan berfungsi sebagai pedoman resmi yang mengatur tata hubungan industrial antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah secara adil dan seimbang. Nah, kebijakan itu tuh mencakup aturan mengenal perencanaan tenaga kerja, pelatihan kerja, sistem pengupahan, jam kerja, jam sosial, perlindungan keselamatan kerja, hingga mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial demi meningkatkan produktivitas sekaligus kesejahteraan para buruh. Mungkin cukup sekian dari saya mengenai perundang-undangan yang ada di Indonesia. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.